Pada sang penguasa samudra cahaya peradaban Nusantara. Hai teman-teman SMA, perkenalkan nama aku Clara Abigail Panjaitan dari SMA Negeri 4 Medan dan aku berasal dari kelas 10-1. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah kisah sejarah yang cukup unik dan menarik, yaitu mengenai Kerajaan Sriwijaya. So, selamat menyaksikan semuanya. Di tepian Sungai Musi yang tenang, yang kini dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan, pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang membawa nama Nusantara hingga ke kancah internasional. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar yang menguasai perdagangan hingga lautan di kawasan Asia Tenggara hingga berabad-abad. Meskipun kejayaannya bukan hanya pada bidang ekonomi dan juga militer, tetapi ia juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan perannya sebagai kerajaan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Asal-usul Sriwijaya dapat kita telusuri melalui prasasti Kedukaan Bukit yang ditemukan di Palembang dan berangkat tahun 683 Masehi. Dalam prasasti itu tertulis kisah perjalanan suci dari sang pendiri kerajaan, yaitu Dapuntahyang Srijayanasa, yang dimana ia berlayar bersama pasukannya untuk menaklukkan berbagai wilayah dan mendirikan kerajaan besar bernama Sriwijaya tadi. Dari catatan itulah diketahui bahwa Sriwijaya telah memiliki sistem pemerintahan yang memang teratur serta kekuatan politiknya yang sangat luas pada masa awal berdirinya. Selain sumber lokal, catatan sejarah dari luar negeri juga menyinggung kebesaran dari Sriwijaya. Seorang biksu asal Tiongkok yang bernama It Sing pernah singgah di Sriwijaya sekitar pada tahun 671 Masehi dalam perjalanannya menuju India. Dalam tulisan yang ia kemukakan, ia menggambarkan Sriwijaya sebagai negeri yang makmur dengan ribuan pelajar dan biksu yang telah mendalami ajaran agama Buddha. Ia juga menyarankan para pelajar dari Tiongkok untuk belajar terlebih dahulu di Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanannya ke India, karena memang sistem pendidikan agama di kerajaan ini sudah sangat maju. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional loh. Letak strategisnya itu berada di jalur pelayaran Selat Malaka, sehingga menjadikannya sebagai simpul penting dalam perdagangan dimulai dari India, Tiongkok, dan juga Timur Tengah. Kapal-kapal dari berbagai bangsa singgah di pelabuhannya, mulai membawa rempah-rempah, kain sutra, logam mulia, hingga berbarang-barang berharga lainnya. Dengan kekuatan armada laut yang besar, Sriwijaya pun mampu menguasai jalur perdagangan dan memungut pajak dari setiap kapal yang melintas. Kekayaan inilah yang menjadikan kerajaan tersebut sangat makmur dan disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Nah, setelah kita sudah mendengar banyak sekali kekuasaan dari Sriwijaya, pasti ada dampak positif dan dampak negatif yang timbul dari hal tersebut. Adapun dampak positifnya dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, ekonomi menjadi maju karena Sriwijaya kaya dari perdagangan dan pajak pelabuhan. Kemudian ia pun menjadi pusat perdagangan internasional, di mana ia menjadi persinggahan pedagang di dunia. Dan yang ketiga ialah sebagai perkembangan budaya dan juga ilmu. Berkembangnya agama Buddha dan ilmu pelayaran sebagai bentuk dampak positifnya. Dampak negatifnya juga yang pertama, ketergantungan pada perdagangan laut. Ekonomi melemah pas saat jalur dagang terganggu. Dan yang kemudian yang kedua, rentan serangan asing, sering diserang karena kekayaan dan letaknya yang sangat strategis. Dan yang terakhir adalah persaingan dagangnya. Dominasi melemah akibat banyaknya muncul kerajaan pesaing. Namun, seiring berjalannya waktu, kejayaan dari Sriwijaya pun perlahan memudar. Pada abad ke-11 Masehi, Sriwijaya diserang oleh kerajaan Kolat dari India Selatan. Serangan besar pada tahun 1025 Masehi mampu menghancurkan sebagian besar kekuatan maritimnya. Kerajaan-kerajaan baru mulai bermunculan di Nusantara, seperti Dharmarasha di Sumatera dan Majapahit di Jawa, yang dimana makin mempersempit pengaruh Sriwijaya. Pusat perdagangan pun mulai bergeser, dan perlahan kerajaan maritim ini pun kehilangan kemegahannya. Hingga pada abad ke-13, nama Sriwijaya pun mulai hilang dari catatan sejarah sebagai kekuatan besar.
Meski demikian, warisan Sriwijaya tetap hidup hingga kini. Bahasa Melayu kuno yang digunakan dalam prasasti-prasastinya menjadi cikal bakal bahasa Indonesia modern, dimulai dari nilai keterbukaan, kemaritiman, hingga semangat belajar yang diwariskan Sriwijaya menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Hingga masa kini, dari puing-puing kejayaannya kita dapat belajar bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya terletak pada kekuasaannya, tetapi juga pada pengetahuan hingga kemampuannya menjalin hubungan dengan dunia luar. Sriwijaya bukanlah sekedar kerajaan yang pernah ada. Ia adalah bentuk simbol kebanggaan sejarah. Bukti bahwa memang jauh sebelum Indonesia kita ini berdiri, nenek moyang kita telah lebih dahulu menguasai lautan hingga menjadi bagian penting dari peradaban dunia.